Kamu pikir dunia kripto cuma soal beli koin, jual, lalu tidur sambil berharap jadi kaya? Nope. Hari ini, dunia kripto lagi chaos dan itu bikin banyak orang deg-degan. Bitcoin, sang raja kripto, sempat anjlok 4% dalam waktu 24 jam. Tapi, hanya butuh beberapa jam buat dia balik lagi kayak habis minum jamu super. Analis bilang ini karena The Fed di Amerika bikin pasar panik gara-gara sinyal bakal naikin suku bunga. Dan tahu nggak? Satu tweet dari pejabat keuangan langsung bikin miliaran dolar lenyap dari market. Gila kan? Tapi itu baru permulaan. Di balik penurunan harga, banyak paus alias investor besar malah borong Bitcoin. Pertanda apa ini? Apakah bakal ada kenaikan besar-besaran? Tapi bukan cuma Bitcoin doang yang bikin rame. Ethereum juga lagi rame karena pembaruan sistem mereka yang katanya akan bikin transaksi lebih cepat dan lebih murah. Dunia kripto sekarang udah bukan soal iseng doang. Ini udah kayak Game of Thrones versi digital, penuh strategi, intrik, dan kadang pengkhianatan. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke dunia DeFi alias Decentralized Finance. Kalau kamu belum tahu, DeFi itu kayak bank digital tanpa kantor, tanpa teller, dan tanpa jam buka. Semuanya pakai kontrak pintar dan blockchain. Nah, minggu ini muncul satu proyek baru yang bikin heboh, GhostFi. Lainnya, sistem keuangan digital anti-hack. Baru rilis 2 jam, tokennya langsung naik 300%. Gila banget kan? Banyak orang langsung FOMO. Tapi, hati-hati ya. Banyak juga proyek begini yang ujung-ujungnya rupul alias kabur bawa duit. Tapi nggak semua proyek baru itu scam. Beberapa justru kasih solusi keren, seperti yield farming otomatis, sistem tabungan kripto, bahkan pinjaman tanpa bunga. Intinya, DeFi sekarang lagi panas-panasnya. Kalau kamu ngerti caranya, ini bisa jadi ladang cuan. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, bisa jadi bencana. Dan jangan lupakan game fee. Gabungan game dan kripto. Main game, dapat duit. Proyek kayak Pixel Wars dan Metafarm bikin gamers jadi investor, dan investor jadi gamers. Next up, dunia NFT. Siapa sangka, gambar simpel masih bisa laku jutaan rupiah? Contohnya, koleksi NFT, Crypto Kucing Galau. Cuma gambar kucing nangis pakai hoodie, tapi laku 10 ETH. Ya, lebih dari 250 juta rupiah. Yang jual langsung update caption, menangis bahagia kayak kucingnya. Tapi jangan salah sangka. NFT itu bukan cuma gambar lucu. Sekarang udah masuk ke dunia musik, buku, bahkan identitas digital. Banyak musisi indie jual lagu sebagai NFT, dapat cuan langsung tanpa perantara. Bayangin, kamu punya lagu favorit bukan cuma buat didengar, tapi bisa dijual lagi. Sekarang kita masuk ke dunia Web3. Kabar besar datang dari Jepang. Pemerintah mereka sedang uji coba sistem voting digital berbasis blockchain. Artinya, mungkin sebentar lagi, kamu bisa pilih presiden dari HP. Voting berbasis blockchain bikin hasil pemilu makin transparan, anti curang, dan bisa dicek semua orang. Ini revolusi demokrasi digital. Jadi, dari kucing galau sampai politik nasional, blockchain makin masuk ke semua aspek hidup kita. Pertanyaannya sekarang, kamu mau cuma jadi penonton? Atau ikut ambil peran di dunia digital masa depan? Kamu udah lihat kan? Dunia kripto sekarang lebih dari sekadar beli murah, jual mahal. Ini dunia penuh peluang dan risiko. Mulai dari harga Bitcoin yang bisa naik 10% dalam semalam. DeFi yang kasih bunga lebih tinggi dari bank manapun. NFT yang ubah seniman kecil jadi miliarder dadakan. Sampai teknologi Web3 yang bisa bikin sistem negara jadi lebih transparan. Tapi semua itu cuma untuk yang update. Yang paham arah angin digital. Yang tahu kapan ikut, kapan mundur, dan kapan hold. Jadi, kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, klik follow, like, atau subscribe sekarang juga. Karena dunia digital terus bergerak. Dan kamu gak mau ketinggalan momen besarnya, kan?